Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa salli wa sallim ala abdika wa habibika al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ala al-anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ibadika salihin wa farij kurubana wal muslimin ya arhamar rahimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Al-Fatiha ila hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa aba'i wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin salawatullah wa salamu alaihim ajma'in wa ala azwaji Rasulullah wa ahli baiti wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wal arwah jamil awliya was salihin was syuhada wal muqarrabin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal mufassirin wa immatul mujtahidin wa muqallidihim wa jami'i musannifil kutubin nafi'ah khususan ar-rukud bil irsyad wa ghawthil ibad wal bilad al habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa talamidatihim wal muntasibina wa muhibbihim al mutalikina bihim wal arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin anna allaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhum al-jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Wa amma an-nifaqu fa ziyadatuhu bil a'mali sayyi'ah min tarkil wajibat wa irtikabil muharramat. Kama qala an-nabi alaihi salatu wassalam man adnaba dhanban nakata fi qalbihi naktatan sauda fa in taba sukila qalbuhu wa in lam yatub zada dhalika hatta yaswadda qalbuhu fadhalika ar-ran alladhi qala Allah ta'ala kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun fala syai' ashar wa adhar ala al-insan fid dunya wal akhirah min adh-dhunub wa la yakad yukhlis ilayhi su' wa la yanalu makruh illa min jihatiha. Qala Allah ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum fayanbaghi lil mu'min an yakuna ala nihayatil ihtiraz minha wa fi ghayatil bu'di anha wa in asaba minha syai'an falyubadir bit taubati minhu ila Allah fa innahu ta'ala yaqbalu taubatan ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun zalamu anfusahum fa'araduha li sukhtillahi bil wuqu'i fi ma'siyatihi thumma bil israr 'alaiha bi tarkihim at-tauba minha allati amarahum rabbuhum biha wa wa'adahum bi qabuliha wa wasafa nafsahu bidzalika faqala ta'ala ghafiri dhanbi wa qabili taubi syadidil iqabi dit-tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Fata'ammalu rahimakumullah hadhil ayah wa ma jumi'at minal ma'ani syarifah wal asraril latifah al ba'itha alal khaf wal raja wal raghba wal rahbah wa ghairi dhalika wa ma yatadhakkaru illa man yunib fad'ullaha mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun. Setelah membahas di pertemuan sebelumnya tentang hati yang terbaik, hati yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini
membahas tentang hati yang buruk, hati yang tercela, hati yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati yang terisi di dalamnya sifat munafik, sifat nifak. Sebagaimana kita ketahui, orang munafik ini adalah orang yang tampilan luar dengan dalam berbeda. Tampilan luar seperti orang yang baik, orang yang jujur, orang yang membantu, orang yang peduli. Akan tetapi tampilan dalam lawan daripada tampilan luar. Dia bukan orang yang peduli, dia bukan orang yang jujur, dia bukan orang yang baik. Akan tetapi luarnya menampakkan sesuatu yang baik untuk mencari posisi, untuk mencari tempat, untuk mendapatkan sesuatu. Ketika dia sudah meraihnya dan mendapatkannya, barulah kelihatan atau terlihat sifat aslinya. Makanya orang munafik ini bukan mereka nggak berbuat, bukan mereka nggak beramal, mereka berbuat dan mereka beramal. Akan tetapi ketika mereka beramal, yura'unan nas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu salat, dikerjakan salat 5 waktu. Tapi di dalam menjalankannya, ya, di dalam menjalankannya mereka bukan menjalankan semangat, sergap seperti orang yang beriman, hatinya penuh dengan ta'zim, bukan. Menjalankannya itu malas, berat. Salat tapi abot. Ayo sembahyang. Engko suwe ae waktu nih. Ndak enteng, ayo sembahyang. Ndak. Dijak sholat itu kok sik mari. Sik asik-asik cerita-cerita ngene. Kok talah sing tenang. Waktune ya sik suwe. Jadi enggak, apalagi sholat Isya dan sholat subuh, tambah berat lagi mereka melakukannya. Dan itu sudah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, athqalus shalah 'alal munafikin salatul isya wa salatul fajr. Paling beratnya salat dilakukan orang-orang munafik yaitu salat isya dan salat subuh. Mantep. Lebih berat daripada salat-salat yang lainnya. Kemudian mereka mau melakukannya kan apa? Yura'unan nas. Wis males tapi melakukannya yura'unan nas, riya. Jadi melakukannya itu karena gak enak, karena sungkan, karena ingin mendapatkan tujuannya, ingin mendapatkan keinginannya. Jadi yura'unan nas, riya. Bukan tujuannya lillahi ta'ala, tapi tujuannya linnas, untuk mendapatkan sesuatu dari orang. Kemudian orang-orang munafik itu wala yadhkurunallaha illa qalila. Enggak banyak berzikir, enggak banyak ingat Allah, enggak banyak ingat mati. Lupa dari Allah, lupa dari kematian, lupa dari ketaatan, lupa dari kebaikan. Yang diingat dunia, yang diingat kemaksiatan, yang diingat kemungkaran, yang diingat kejahatan dan yang lain sebagainya. Lah karena seperti itu Allah Subhanahu wa taala azabnya untuk mereka berat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Orang-orang munafik itu
akan diletakkan oleh Allah di mana? Fid-darkil aswal. Neraka yang paling bawah. Karena neraka itu tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beda dengan surga. Kalau surga jejer 1, 2, 3, 4 sampai 8. Kalau neraka tingkatan 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling bawah itu paling panas. Paling panas. Ya seperti apa namanya? Rantang. Kalau kita misalnya rantang kita taruh di atas kompor, kita masak, ya, di dalamnya semuanya ada isinya. Tentunya yang paling bawah paling panas daripada yang paling atas, karena yang paling atas panasnya dari uap ke uap, dari uap ke uap. Yang paling bawah panas sama dengan neraka. Karena paling bawah tidak ada yang akan siap menolong. Walan tajidalahum nasira, tidak akan menemukan penolong. Siapa orang-orang munafik? Gak ada yang menolong sudah. Itu orang munafik. Dan banyak sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah, termasuk di awal-awal surat Al-Baqarah. Allah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innamul mufsiduna walakin la ya'lamun wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufha ala innahum sufaha walakin la ya'lamun wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Intinya mereka ini selalu menganggap dirinya baik. Kon ngerusak. Loh, siapa sih ngerusak? Ana ini enggak ngerusak. Ana ini memperbaiki. Allah menjelaskan, enggak, mereka berusak. Ketika mereka disuruh berimanlah seperti mereka, orang-orang yang beriman dengan Nabi. Ya, orang-orang yang beriman dengan Nabi saat itu adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy saat itu kaya-kaya. Gengsi kan, orang kaya kumpul dengan orang-orang miskin. Atau misalnya orang intelek duduk dengan orang-orang bodoh, gengsi. Nggak level gitu. Lah ketika disuruh beriman seperti berimannya orang-orang yang beriman dengan Nabi, katanya orang-orang munafik itu, kita beriman seperti mereka. Orang-orang yang dungu itu, orang-orang yang bodoh itu, ngomong gitu. Katanya Allah, dia yang dungu, tapi mereka nggak sadar kalau dungu. Kenapa nggak beriman? Ketika datang ke orang-orang beriman, mereka ngomong, kita ini beriman seperti kalian. Tapi ketika duduk dengan orang-orang kafir, kita cuma nipu mereka, bodohi mereka. Kita hanya mengolok-olok mereka. Mereka itu orang-orang munafik. Lah, sifat nifak ini akan bertambah dan meningkat di dalam hati kita dengan amal-amal kejahatan dan keburukan. Jadi kalau ada bibit sifat nifak dalam hati kita, dan insya Allah itu hampir semua orang punya. Semua orang punya. Akan tetapi ada yang memadamkannya, mematikannya, menghapusnya, ada yang membiarkan. Lah yang membiarkan ini bahaya. Kenapa? Ketika dia melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran, sifat munafik ini yang ada dalam hati seperti pohon atau bunga yang disirami. Lah bunga yang disirami itu akan apa? Subur, berkembang subur. Sama kalau di dalam hati kita ada sifat nifak, kita melakukan kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan, akan subur sifat nifak dalam hati kita dan akan berkembang, berbunga, atau kalau itu pohon akan berbuah nanti. Lah kalau berbuah, berkembang, akan semakin
kuat. Pohon itu kalau belum berbunga atau berbuah, insya Allah lebih mudah untuk dipateni. Dimatikan itu lebih mudah. Tapi kalau sudah berbunga dan berbuah itu agak sulit. Kenapa? Ada rasa eman api. Eman lek tak potong, enak manis loh, lebih sulit. Sama sifat munafik kalau tumbuh bahaya. Lah tumbuhnya dengan kejahatan, kemaksiatan. Lah kemaksiatan apa? Meninggalkan kewajiban, melakukan yang diharamkan. Itu adalah kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan yang dapat meningkatkan, menumbuhkan, mensuburkan sifat munafik di dalam hati. Karena itu Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, man aznaba dzamban, siapa orang yang melakukan dosa, nakata fi qalbi naktatan sauda, dia memberikan titik hitam dalam hatinya. Kalau kemarin keimanan itu menghapus titik-titik hitam yang ada di dalam hati. Akhirnya apa? Bercahaya, bersinar, siap mendapatkan taufik, hidayah, rahmat dari Allah. Tapi kalau kemaksiatan ini membuat titik hitam di dalam hati. Gambarkan hati ini seperti kanvas. Tahu kanvas ya? Untuk melukis. Warnanya umumnya putih. Gambarkan hati kita itu seperti kanvas. Ketika kita melakukan dosa, ada titik hitam di situ. Kita membuat titik hitam satu. Terus, lah titik hitam satu di kanvas itu nggak kelihatan. Kanvasnya putih. Ada titik hitam satu, nggak kelihatan, masih samar. Kalau dia bertobat dari perbuatan dosa itu, sukila kolbu, kembali hilang, kembali bersih. Titik hitam tadi itu seperti dihapus, hilang, bersih. Tapi kalau nggak taubat, justru ditambah, ini akan muncul titik hitam kedua. Kalau dia terus menambah, akan muncul ketiga, akan muncul keempat, kelima. Tadinya tidak terlihat, akhirnya menjadi terlihat. Lah kalau kita biarkan ini, nggak kita taubat darinya, hatta yaswadda qalbu, hatinya hitam. Tadi cuma titik-titik, masih ada putih, tapi karena nggak taubat kepada Allah dari dosa-dosa yang ia lakukan, maka kanvas tadi itu yang tadinya putih menjadi keseluruhan hitam. Kalau sudah hitam, fadzalika ron, itu adalah kejahatan di atasnya kejahatan, kegelapan di atasnya kegelapan. Sulit. Kaca, cermin, kalau kotor kita biarkan, kotor kita biarkan, atau kena air kita biarkan, lama kelamaan sulit kita bersihkan. Terkadang nggak bisa kita bersihkan, akhirnya apa? Buang, ganti yang baru. Hati juga gitu. Tapi nggak ada toko hati loh. Kalau sudah hitam pekat, kita sulit untuk membersihkan dan menghilangkannya. Naudzubillah, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Bahaya itu. Karena nggak bisa diganti hatinya. Ganti kemana? Nggak bisa, nggak ada toko, nggak ada pelayanan di rumah sakit ganti hati yang bersih, nggak ada. Ya dari diri kita, bersihkannya itu dari diri kita sebelum apa namanya itu, ngarat apa? Hah?
berkerak. Sebelum berkerak di dalam hati kita kotoran-kotoran kemaksiatan, itu bersihkan. Kalau enggak, sulit sudah. Itu adalah kejahatan di atasnya kejahatan, kegelapan di atasnya kegelapan. Dari mana? Dari siapa? Ya dari hasil perbuatan kita sendiri. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Peringatan dari Allah. Terjadinya seperti itu, diingatkan, nggak sadar, dikasih tahu, nggak ngereken, difahamkan, nggak paham, jelas di depan matanya itu, jelas nyata, yang benar ini, yang salah ini yang menyembuhkan, ini yang menyakitkan, seperti orang bodoh. Padahal mungkin dia sekolah dan kuliah. Jadi kalau menurut duniawinya, ini orang pintar, punya titel. Akan tetapi karena hatinya sudah nggak bisa diobati, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar, yang putih dibilang hitam, yang hitam dibilang putih. Loh, itu semua karena apa? Karena ulah orang lain? Enggak, karena ulahnya sendiri. Karena itu makanu yaksibun. Hatinya seperti itu karena apa dari perbuatan yang telah ia lakukan, yang telah ia kerjakan. Dan beliau menambahkan, Abdullah Haddad, fala syai' asyar wa adhar alal insan fid dunya wal akhirah minad dzunub. Tidak ada yang lebih buruk, tidak ada yang lebih bahaya kepada manusia di dunia dan di akhirat dari dosa. Jadi dosa itu adalah sesuatu yang paling membahayakan dan paling jahat. Di dunia maupun di akhirat, nggak ada sudah yang lebih buruk, yang lebih bahaya daripada dosa. Dan harus kita ketahui, tidak ada orang yang hampir selamat dari keburukan atau mendapatkan malapetaka kecuali karena dosa. Jadi kita mendapatkan keburukan, kita mendapatkan kejahatan, kezaliman, tidak lain hampir semuanya karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Paham ini ya? Jadi kalau kita tertimpa musibah, tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, itu karena dosa yang kita lakukan. Contoh, rezeki kita biasanya lancar, kok sekarang seret? Ya. Jangan kita salahkan pasar, ya. Jangan kita salahkan yang lain, tapi salahkan diri kita. Ya Allah, ini mungkin karena sembrononya saya dalam sholat. Ya Allah, ini mungkin sembrononya saya dalam berzikir. Ini mungkin karena kekurang ajaran saya kepada orang tua. Seperti itu, pasti. Karena dosa itu bisa juga membuat rezeki sulit. Yang bisa melancarkan diantaranya apa? Meminta ampun kepada Allah. Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran ini, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Katanya Allah, minta ampun kepada Tuhan kalian, karena Allah itu zat Maha Pengampun. Apa hasilnya diantaranya? Diantaranya apa? Yumdidkum bi amwal. Allah akan mencurahkan, mengguyurkan harta-harta. Berarti kalau kita melakukan dosa dan meminta ampun kepada Allah dengan bertobat, maka kembali terbuka lagi pintu rezeki lebar untuk datang kepada kita. Kalau kita nggak bertobat, ya tetap kecil, tetap seret. Ya seperti keran yang buntu, keluar tapi kecil. Sepertinya nggak buntu keluar. Begitu juga yang lainnya, hampir tuh. Oh, kemudian barang kita dicuri. Jangan salahkan pencurinya. Pikir,
Apa dosa yang telah kamu lakukan? Apa kejahatan yang kamu lakukan sehingga harta kamu diambil? Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Mungkin kita habis menghina orang, mungkin kita habis mencaci orang, mungkin kita habis ngerasani orang, tapi kita nggak menyadari. Akhirnya karena dosa-dosa ini diambillah harta kita, atau kita mendapatkan musibah ini atau musibah itu. Intinya walhasil tidak ada orang yang mendapatkan malapetaka kecuali kebanyakan karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Dan itu sudah difirmankan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Wa ma asabakum, tidak ada yang menimpa kalian min musibatin, dari sebuah musibah, fabima kasabat aidikum, kecuali karena ulah perbuatan kalian. Jadi karena ulah perbuatan kita, akhirnya kita mendapatkan musibah. Karena itu sebagai orang yang beriman, kita harus berusaha dengan sekuat tenaga menghindar, menjauh dari perbuatan dosa. Dosa itu nampaknya manis, nampaknya indah, karena itu membuat kita tertarik melakukannya. Tapi kita harus kuat, tidak tertipu dengan keindahan luarnya, keistimewaan luarnya, dengan menjauh, menghindar. Nggak ada orang nggak tertipu. Tapi kita harus tahu itu polesan luar saja. Kalau kita melakukan, gelo, nyesel kita. Kenapa? Ujung-ujungnya azab, ujung-ujungnya siksaan, ujung-ujungnya musibah. Berarti nggak ada orang yang habis melakukan itu seneng, bahagia, bangga, kecuali orang yang bodoh atau orang yang nggak punya akal. Karena ini dia akan mendapatkan adab, murka, musibah, bangga. Karena itu polesan luarnya indah, kita harus tahan. Seperti kita waktu awal-awal belajar puasa itu loh. Kita awal-awal belajar puasa itu, ada yang minum, kepingin minum. Apalagi es, dia siang hari campur es oyen misalnya, wah kepingin kita. Tapi kita tahan, kok wis engko sabar. Akhirnya kita bisa, sehingga ada yang minum di depan kita nggak kepingin. Awal-awalnya kita belajar puasa, wah kalau ada yang minum air aja kita kepingin, apalagi es. Kadang kita ya kalah, dan uang ngombe, beli. Tapi berjalannya waktu, sekalipun minum depan kita, belum, kita biasa. Paling kita guyonan, enak, seger ketokane paling ini. Nah, tapi kita nggak tertipu. Kenapa? Kita tahu, cuma ini mari ya gelo. Kenapa? Sudah pernah nyoba membatalkan puasanya, akhirnya mani lah, apa tak batal gelo. Akhirnya apa? Sudah terbiasa dia. Walaupun ada yang makan, minum, yang nikmat, yang enak, dia nggak akan melakukan. Sama dengan perbuatan dosa. Awalnya berat, kita meninggalkannya, menghindarinya. Tapi lama-kelamaan akan mudah. Sekalipun melakukan di depan kita nggak akan tertarik. Bahkan mungkin kita akan menjauh, menghindar. Kalaupun ditawari, kita nggak mau. Sekalipun gratis. Kenapa? Kita tahu ujung-ujungnya nggak menyenangkan. Awalnya memang sulit. Lah kalau misalnya terjerumus, sudah berusaha menghindar, menjauh, terpeleset juga. Ya apa? Segera taubat. Segera bersihkan diri kita dari dosa tersebut. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menerima taubat hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya dari apa yang mereka lakukan, ya, sekalipun mereka melakukannya dengan sengaja ataupun tidak. Tapi kalau kita nggak bertobat, malah lanjut, maka kita termasuk orang-orang zalim. Zalim kepada siapa? Zalim kepada diri sendiri, karena membuat diri kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya.
Kemudian ketika kita terus melakukan kemaksiatan tersebut, meninggalkan taubat, padahal Allah memerintahkan kita bertobat dan berjanji akan menerima taubat kita. Dan itu sifat Allah sifatkan di dalam ayat Al-Quran. Ghafirid dzambi wa qabilit taubi syadidul qabdit taul. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ghafirid dzambi, Allah itu selalu di dalam menyiksa orang-orang yang tidak beriman. Ditol, dan Allah itu tidak membutuhkan mereka, orang-orang yang tidak beriman. Karena apa? Allah maha mampu atas segalanya, tidak perlu mereka. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Intinya ketika kita terjerumus segera taubat. Kalau tidak berarti kita menzalimi diri kita karena menyodorkan diri kita untuk mendapatkan murkanya Allah. Lah ayat ini perlu kita renungi. Kita renungi karena terdapat di dalamnya arti-arti yang mulia dan sifat yang lembut yang membuat kita untuk takut, berharap, ingin mendekat, takut menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang gak akan mungkin sadar kecuali orang yang selalu kembali kepada Allah. Wa may yatadzakkaru illa may yunib. Orang yang selalu kembali kepada Allah dia akan sadar, akan menggugah dirinya. Tapi kalau dia tidak kembali kepada Allah, tidak akan tergugah dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun yang lain sebagainya. Fatullah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hati kita dari sifat nifak, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghiasi hati kita dengan keimanan, ketakwaan, menjauhkan dari keburukan dan kejahatannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita dalam keadaan Islam dan iman sampai akhir hayat kita.